Hai semua, jadi di video kemarin kita sudah bahas tentang raca ya. Nah, di video kali ini aku ingin tunjukkan ke kalian bagaimana cara kita membeli koin raca. Jadi belakangan ini Metaverse itu sangat mencuri perhatian dunia ya. Bagaimana nggak banyak orang yang ingin terlibat dalam investasi di masa depan ini. Dan salah satu efeknya adalah membuat koin-koin yang punya hubungan dengan Metaverse ataupun koin-koin yang sengaja dikaitkan dengan Metaverse itu mengalami peningkatan yang pesat. Nah, salah satunya koin yang mencuri perhatian adalah Raca atau Radio Caca. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama bahas bagaimana cara membeli koin Raca. Jadi teman-teman kalau misalkan lihat di coinmarketcaps.com itu teman-teman bisa lihat ya di mana saja Raca ini bisa diperdagangkan. Jadi salah satunya itu bisa diperdagangkan di exchange-nya Get.io. Jadi di video kali ini aku coba untuk mendaftar ataupun menggunakan Get.io untuk membeli Raca. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman yang belum melakukan KYC bisa lakukan KYC dulu ya. Teman-teman bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi dan download aplikasinya Get.io. Nah, kemudian di sini kita masuk sekarang. Jadi akan masuk otomatis ke halaman awal. Nah, sebelum kita menggunakan exchange ini, kita perlu melakukan KYC. Jadi seperti biasa, teman-teman bisa lakukan KYC, klik aja bagian dompet, kemudian kalian bisa registrasi ya, masukkan email kalian, atau kalian misalkan mau menggunakan nomor telepon juga bisa. Kemudian masukkan kata sandi, itu terus di bawahnya itu ada masukkan sandi dana. Ini adalah kata sandi yang bisa kalian gunakan ketika kalian melakukan transaksi. Jadi ketika transaksi pun kalian wajib menggunakan kata sandi. Kata sandinya ini harus berbeda dengan kata sandi masuk. Kemudian di bawahnya bisa pakai kode undangan. Kodenya yang ini ya. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal lakukan verifikasi. Kemudian tinggal geser aja ini. Oke, setelah itu kita tinggal melakukan KYC lebih lanjut atau KYC tahap keduanya. Kemudian kita akan dikirimkan nih untuk kode verifikasi ke email kita. Nah, kalau sudah, sekarang teman-teman tinggal lakukan KYC tahap kedua. Jadi kalau kita mau melakukan transaksi itu belum bisa kalau kita belum melakukan KYC ini. Nah, di sini teman-teman perlu verifikasi untuk negara kalian. Jadi pilih aja negara Indonesia. Oke, kemudian di bawahnya itu masukkan nama lengkap kalian ya sesuai dengan KTP kalian. Kalau aku sendiri pakainya huruf kapital semua sehingga nggak ada masalah dalam KYC-nya. Kemudian juga perlu untuk masukkan nomor KTP kalian, kemudian upload halaman depan dan juga belakang, dan di bawah ini yang terakhir ini ada selfie dengan menuliskan Get.io ID kalian dan juga tanggal pendaftaran kalian. Kemudian juga sambil memegang KTP. Kalau sudah, KYC-nya itu cepat. Aku sendiri pengalamannya cuma 10 menit sudah verified. Di menu-menu Get.io ini ada pasar, ada kontrak juga atau futures ya teman-teman. Kemudian ada banyak fitur juga yang nanti aku akan explore. Tapi di sini kita akan fokus saja untuk bagaimana cara membeli Raca. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan top up itu nggak bisa lewat Get.io langsung. Jadi dari rekening kita nggak bisa. Tapi kita harus menggunakan exchange yang terdaftar di Bapepti ya, yang bisa ataupun yang mempermudah kita dalam melakukan transaksi antar bank dan juga exchange. Jadi di sini aku pakainya toko kripto. Jadi kebetulan sudah punya saldo toko kripto dan sekarang aku mau transfer. Dan setauku yang paling murah itu pakai Tron atau TRX. Jadi di sini aku mau beli dulu Tronnya, kemudian aku akan transfer ke Get.io. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian pakai Get.io ya teman-teman harus punya exchange yang lokal, mungkin Indodax atau toko kripto supaya kalian bisa melakukan transfer ataupun deposit ke aplikasi Get.io-nya. Nah, di sini aku beli Tron dulu. Oke, di sini mungkin sudah match. Kalau sudah match itu teman-teman bisa lihat aja di menu wallet kalian. Apakah kalian sudah memiliki Tron di wallet kalian? Di sini aku kebetulan sudah punya. Sekarang kalau kita misalkan mau melakukan transfer, kita masuk dulu ke Tron. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih yang withdraw. Jadi pilih yang withdraw, kemudian teman-teman tinggal pilih jaringannya ya. Pastikan jaringannya itu adalah TRX20 atau jaringannya Tron. Oke, kalau sudah tinggal buka untuk aplikasi Get.io kalian, tinggal di copy aja addressnya, masukkan di sini.
Kalau sudah, itu di bagian bawahnya itu tinggal masukkan berapa jumlah tron yang ingin kalian transfer. Di sini minimalnya adalah 2 tron. Jadi satu tron itu sekitar 1.500 atau 1.300. Ya harganya berubah-berubah. Oke, di sini aku mau transfer 120 tron. Jadi ya nggak banyak-banyak banget. Mungkin sekitar 150.000 atau 160.000. Oke, kalau sudah teman-teman bisa custom aja berapa. Di sini aku tambahin aja deh jadi 130. Kalau sudah langsung aja oke. Kemudian teman-teman perlu melakukan verifikasi nih. Kalau di toko kripto biasanya verifikasinya itu lewat email dan juga nomor telepon. Jadi tinggal masukkan aja kode yang dikirimkan lewat OTP tersebut. Kalau sudah, nanti akan ada pemberitahuan kalau transaksi kalian sudah berhasil. Nah, di sini contohnya kalau kita mau lihat historinya, teman-teman bisa lihat di bagian withdraw itu ada oke. Di sini ada on progress 130 tron sedang proses untuk pengiriman ke wallet Gate.io-nya. Nah, untuk pengirimannya itu nggak terlalu lama sih teman-teman, mungkin sekitar 5 menit, 5 atau 7 menit ya. Nah, kemudian di sini kalau sudah masuk, teman-teman bisa masuk ke aplikasi Gate.io-nya, kemudian kalau sudah diverifikasi, maka tron kalian bisa masuk ke walletnya. Jadi di sini contohnya. Nah, jadi teman-teman misalkan kalau masih bingung nih cara mencari untuk alamatnya, kalian kan tinggal masuk aja ke menu dompet, kemudian tinggal diketik aja tron ya di dompet kalian. Kemudian di sini kan muncul nih barcode, kemudian kita tunggu sampai refresh time-nya ini berakhir. Nanti akan ada untuk alamat email kalian. Di sini contohnya kalian tinggal salin aja alamat wallet ini, kemudian kalian pas di aplikasi toko kripto yang tadi di bagian alamatnya. Jadi kalau sudah nanti akan langsung masuk ya. Di sini aku punya 14 USDT atau 14 dolar dalam bentuk tron ya. Jadi masuknya itu sekitar 129 tron. Nah, sekarang kalau kita sudah punya tron, baru kita bisa konversikan ini ke dalam bentuk USDT sebelum kita bisa membelinya dalam bentuk raca. Jadi kita coba jual dulu tron yang kita kirimkan tadi itu ke dalam bentuk USDT. Jadi di menu pencarian ini teman-teman tinggal masukkan aja untuk TRX. Pilih yang TRX USDT. Oke, yang paling atas ya teman-teman. Di sini ada Tron Tether. Nah, di sini teman-teman tinggal lakukan penjualan. Kemudian di swipe aja, kemudian tinggal masukkan harganya. Jadi untuk harganya bisa ngikutin harga pasar sih. Kalau dilihat dari menu ini ada batasi pesanan, ada conditional order, ada ketentuan waktu. Oke, ini adalah fitur stop limit. Kemudian oke, kita pakai yang batasan pesanan aja biar gampang. Nah, sekarang kita perlu tahu nih harga pasarannya berapa karena nggak otomatis terisi ya. Jadi nggak bisa langsung jual gitu, tapi kita harus lihat dulu harga saat ini berapa, kemudian baru kita ketikkan. Oke, di sini harganya sekitar 0, berapa ini? 1088 ya, sekitar segitulah. Sekarang kita tinggal ketikkan aja di bagian sini. Kalau sudah di swipe, kemudian klik yang jual. Kemudian klik yang jual. Kalau sudah, nanti akan masuk di order pesanan yang di bagian bawah. Kalau kalian mau edit juga tetap bisa, kalian tinggal ketikkan aja mau jual di angka berapa. Oke, di sini udah. Nah, kemudian di sini teman-teman perlu masukkan password ya, karena kan tadi waktu pendaftaran itu teman-teman pakai password tuh untuk transaksinya, jadi tinggal masukkan aja untuk konfirmasinya. Jadi ini bagian dari sistem keamanannya dari Gate.io ini. Oke, di sini penjualannya mungkin sudah berhasil. Kalau sudah berhasil maka nggak akan muncul di bagian bawah. Nah, setelah kita punya saldo USDT-nya, barulah kemudian kita bisa membeli raca. Jadi teman-teman tinggal cari aja di menu pencarian raca USDT, kemudian kalian bisa open posisi buy. Boleh open posisi buy di waktu saat itu, ataupun kalau kalian misalkan punya analisa dan ingin mencari harga terbaiknya, itu bisa juga lakukan analisa terlebih dahulu. Nah, di sini kebetulan aku coba untuk melakukan analisa untuk raca ini. Nah, seperti apa analisanya? Oke semua, ini adalah aplikasi TradingView dan ini adalah raca USDT di time frame 4 jamnya.
Nah, sekarang aku mau coba analisa nih si raca ini dengan cara membuat garis support dan resisten terlebih dahulu. Jadi di sini bisa disebut support karena ini menahan raca beberapa kali untuk naik dan juga turunnya. Jadi raca sementara ketahan di support ini. Nah, sekarang kita akan melihat nih bagaimana kemungkinan yang mungkin terjadi pada raca ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini ada indikasi atau ada kemungkinan kalau akan terbentuk yang namanya head and shoulders. Jadi di sini adalah shoulder sebelah kirinya, kemudian kita bikin headnya sekarang. Nah, sekarang sedang proses pembuatan right shouldersnya. Nah, kalau teman-teman mau masuk market, mungkin kalian setelah melihat video ini dan kalian merasa bergebu-gebu ingin membeli raca saat itu juga, mendingan tunggu dulu dah teman-teman. Kalau menurutku kita harus sabar dulu melihat yang mana ini adalah pola dari pembalikan arah dari naik ke turun ya. Raca kan sudah naik beberapa persen, berapa ratus persen dalam beberapa waktu. Nah, ini disebabkan karena adanya FOMO dari orang-orang di market. Nah, kalau kita lihat di mana kemungkinan raca ini akan drop kalau seandainya dia break dari support ini, jadi dia bisa turun cukup dalam, teman-teman. Kalau teman-teman mau masuk sekarang, ya bisa sih, tapi resikonya itu lebih besar daripada kalau kalian mau menunggu terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba untuk lihat dengan simple moving average. Jadi raca ini termasuk token baru, dia belum terlalu banyak informasi yang ditampilkan lewat chartnya, tapi lumayan. Di sini kalau kita lihat um, oke juga kalau dia misalkan seandainya drop, maka dia akan sampai di SMA 200. Mungkin jebol SMA 200-nya. Nah, kalau teman-teman mungkin coba di sini adalah posisi yang harus teman-teman waspadai kalau seandainya raca ini breakout dari posisi itu. Jadi posisi yang aku lingkarin itu harusnya sih raca ini turun kalau seandainya dia nggak bisa mempertahankan supportnya. Tapi belum pasti juga karena kan ada kemungkinan juga kalau raca ini bisa memantul dari support tersebut. Jadi di sini ada resisten untuk raca. Kalau dia breakout dari resistennya di 0,0083 itu, maka kemungkinan kita bisa melihat raca ini lanjut bullish. Tapi kalau seandainya dia tidak berhasil mempertahankan support tersebut, maka ya turun, teman-teman. Jadi saran aku sih wait and see dulu. Mungkin kalau teman-teman butuh gambaran untuk analisa, mungkin kalian belum bisa untuk analisa, bisa join ya di grup komunitas kami di Telegram. Teman-teman bisa tanya-tanya di sana tentang analisa. Dan aku kalau nggak sibuk juga pasti aku akan coba untuk bantu teman-teman. Jadi ini adalah potensial yang mungkin terjadi kalau seandainya raca tertahan di support. Oke, sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan akhirnya aku putuskan untuk menunda dulu untuk membeli racanya. Karena dalam perhitunganku atau dalam analisaku itu nggak worth it untuk membeli raca saat ini. Tapi aku akan lebih memilih untuk menunggunya sampai waktunya tepat. Sampai mungkin ada konfirmasi kalau raca akan melanjutkan kenaikan ataupun melanjutkan penurunannya. Nah, setelah turun barulah aku bisa beli di harga yang di bawah. Karena kemarin kan kita tahu kalau raca itu lagi banyak orang itu lagi FOMO. Jadi banyak orang yang masuk tapi tidak memperhitungkan apakah raca ini sudah berada di harga yang pantas untuk dibeli. Nah, kalau kita masuk saat di pucuk ya kita nyangkut, kita akan loss banyak peluang ya. Pun banyak juga orang yang bilang kalau nyangkut tinggal di hold aja, tapi menurutku itu nggak worth it karena kita rugi waktu dan juga opportunity cost. Oke deh, sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau suka kontennya jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Akhir kata saya Andre, makasih.